Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Ratusan pendukung Gubernur Papua berunjuk rasa meminta KPK hentikan penyelidikan kasus korupsi di Papua. Ratusan mahasiswa minta pemerintah batalkan kenaikan harga BBM. Harga BBM bersubsidi mahal, antrean di SPBU makin membludak. Ratusan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB berunjuk rasa di depan markas Brimob Kota Raja Senin kemarin. Mereka menuduh KPK telah mengkriminalisasi Gubernur Papua. Para pengunjuk rasa berorasi meminta KPK tidak memproses hukum Gubernur Papua karena Lukas NMB sedang sakit. Pengacara Lukas NMB mendatangi markas Komando Brimob Kota Raja untuk menjelaskan pada penyidik bahwa kondisi gubernur saat ini masih dalam proses pemulihan, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan KPK Senin pagi. Pertama, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK, penyidik KPK terhadap Gubernur Papua prematur. Kenapa saya katakan prematur? Karena Bapak Gubernur Lukas NMB sama sekali belum didengar keterangannya, sehingga ini bertentangan dengan KUHP, di mana untuk menetapkan seorang tersangka, pertama syaratnya 2 alat bukti, dan yang kedua harus didengar keterangannya terlebih dahulu sebagai dimintai keterangannya. Dengan demikian, penetapan tersangka Bapak Gubernur cacat prosedural, cacat formil, itu menjadi catatan kami, sehingga kami berpandangan ada apa ini? Kenapa buru-buru Bapak ditetapkan sebagai tersangka? Apakah mereka tahu karena Bapak mau pergi berobat ke luar negeri? Unjuk rasa para pendukung gubernur ini menyebabkan Jalan Cigombong terpaksa harus dialihkan. Dalam surat yang ditunjukkan kuasa hukum Lukas NMB, gubernur diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah dari pengusaha pada tahun 2022. Penyidik KPK memanggil Gubernur Papua Lukas NMB untuk diperiksa pada Senin kemarin. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Merauke berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM. Unjuk rasa digelar di lingkaran Brawijaya Merauke dan dikawal ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menolak tegas kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah segera mencabut keputusan presiden yang menyengsarakan rakyat. Polisi melarang mahasiswa melakukan aksi long march ke kantor DPRD Merauke karena para anggota dewan tengah bersidang. Namun setelah berunding, polisi akhirnya memperbolehkan mahasiswa long march ke kantor DPRD. Massa yang berorasi di kantor DPRD kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah aspirasi mereka diterima anggota dewan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kesemrautan kendaraan di sejumlah SPBU di Merauke hingga saat ini masih terlihat. Antrean panjang mobil truk di sejumlah SPBU mengular hingga ke badan jalan, khususnya di Jalan Para Komando. Sejumlah sopir melampiaskan kekesalannya dengan kondisi ini. Mereka mengaku waktu terbuang percuma karena harus mengantre lama untuk mendapatkan BBM. Pak, ya, dari jam 12:30 pagi. Antri solar ya? Antri solar. Nah ini rencana kira-kira jam berapa baru bisa reach Ya, Pak? kemungkinan ini jam 1:30 baru dapat. Baru dapat nih Pak ya? Pak, ini kan sudah kenaikan BBM, Ya. kemudian masih antri lagi. Bagaimana menurut Bapak ini? Nah, itu yang kita jadi masalahkan ini, kenapa mesti harga sudah naik baru masih antri sampai panjang begini. Maunya Bapak jangan antri lagi ya? Ya, mau kita ya biar harga naik, yang penting kita tidak antri. Pertamina diminta menambah stok BBM jenis Pertalite dan Solar sehingga tidak terjadi antrean yang panjang. Para sopir mengaku sudah tidak peduli dengan harga yang sudah naik, namun yang penting BBM tersedia kapan saja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Ratusan warga berbondong-bondong mengantre di kantor pos Merauke menerima bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap pada Senin kemarin, giliran warga Kelurahan Kelapa Lima yang menerima bantuan. Saat ini kita pembagian dana BPNT tahap ketiga. Jadi besarannya satu tahap 200.000 dengan 3 bulan Juli, Agustus, September. Jadi ini untuk pembayaran saat ini tahap ketiga. Tahap ketiga. Ini ada berapa kelurahan Pak hari ini? Hari ini satu kelurahan fokusnya karena Kelapa Lima kurang lebih 700 KPM. Sasarannya berapa banyak Pak untuk warga hari untuk pembagian ini? Sasarannya kalau bisa sih 100% hari ini. Hari ini ya? Nah, untuk Merauke semua distrik kota itu ada 4.000 KPM. 4.000 ya? 4.000-an KPM, 4.075 kalau tidak salah KPM. Jadi udah terjadwal mulai hari Rabu kemarin. Warga senang menerima bantuan dari pemerintah dan akan menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Rodi Pukus sudah terima dana BLT ini Pak ya? Iya. Dapat berapa Bapak? Dapat 600.000. Itu berapa bulan punya? baru bulan ini saja. Baru bulan ini saja ya? Iya. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di domisili sementara di Jalan Radio. Jalan Radio ya? Ya. Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terima dana ini Pak? Sangat membantu. Ya, ini sangat membantu sekali untuk kebutuhan keluarga. Apalagi ini sih semua serba mahal ya? Semua serba mahal, harga semua serba naik dan semua ini sangat membantu kami. 600.000 Pak ya Repis ya? 600.000. Tadi datang jam berapa tadi akhirnya? Nah, sampai sekarang belum dapat ya? Belum. Ibu lihat bagaimana pelayanannya ini? Petugasnya seperti apa ini? Jalan-jalan petugasnya memang bagus, cuma masih membutuhkan tenaga lagi. Biasa terlambat juga kan kadang-kadang masyarakat marah, tantangan lagi, jadi ribut. Jadi ribut ya? Jadi petugasnya kurang ini ya loketnya ya? Kalau bisa loket pembayarannya 2. Yang bayar sana 2, yang terima surat undangan ini juga 2. Ini satu saja ya? Bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp600.000 untuk 3 bulan akan disalurkan untuk 4.075 keluarga yang tersebar di 20 kecamatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sosial berupa sembako untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Bantuan tersebut diberikan kepada pengemudi ojek dan nelayan di Manokwari yang terbebani dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Bantuan sembako yang disalurkan antara lain berupa bahan kebutuhan dapur, mie instan, gula, kopi, minyak goreng, teh, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Untuk Kepala Kapolres Manokwari untuk telah memberikan kami bantuan, semoga bermanfaat buat kami semua. Polres Manokwari berharap masyarakat di Manokwari tetap tenang serta menjaga ketertiban dan keamanan menyikapi kenaikan BBM yang bakal diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok. Kelompok-kelompok elemen masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak. Tentunya ini sebagai wujud kepedulian daripada Polres sama-sama merasakan di samping adanya nantinya bantuan-bantuan langsung tunai lain baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak daripada penyesuaian BBM. Itu saja. Apakah porsinya bisa sedikit himbauan untuk masyarakat? Tentunya dengan adanya penyesuaian bahan bakar minyak ini tentunya menjadi kebijakan nasional yang harus sama-sama kita dukung dan sama-sama kita jaga. Adanya penyesuaian ini tentunya nanti juga disertai dengan kebijakan-kebijakan lain yang tentunya pemerintah memperhatikan daripada seluruh kebutuhan masyarakat. Tentunya sama-sama kita menjaga kebijakan ini dan kami mengharapkan dan mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi adanya ajakan-ajakan, kemudian adanya ajakan untuk melakukan aksi-aksi anarkis yang sehingga dapat mengganggu, menghambat daripada kondusivitas Kamtipmas di wilayah kita. Penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Polres Manokwari yang peka terhadap masyarakat yang terimbas akibat kenaikan harga BBM. Mereka berharap kegiatan diikuti instansi lain agar beban ekonomi masyarakat Manokwari lebih ringan.
Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pasca kenaikan harga BBM, Polres Sorong memberikan bantuan bahan makanan bagi sopir angkot, ojek, dan pelaku usaha transportasi lainnya di alun-alun Aimas. Kelompok ini dinilai paling terimbas dampak kenaikan BBM yang secara langsung mendongkrak harga bahan kebutuhan pokok. Pembagian bantuan sembako ini dipimpin langsung Kapolres Sorong, Ajun Komisaris Besar Polisi, Iwan Manurung. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan gerakan kemanusiaan dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi warga miskin yang terdampak kenaikan harga BBM dan sembako. Sopir angkot dan ojek senang dan bersyukur mendapatkan bantuan sembako dari Polres Sorong. Mereka berharap pemerintah dan para dermawan melakukan hal serupa untuk meringankan beban ekonomi. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Lantamal 11 Merauke mengawal ketat seluruh kapal nelayan yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG. Hal ini dilakukan agar tidak terulang kasus penembakan terhadap nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah perairan Papua New Guinea ataupun perairan Australia beberapa waktu yang lalu. Kemarin bukan di laut kita, tetapi nelayan kita yang masuk ke dalam laut PNG. Sehingga tentunya ini bukan hanya Angkatan Laut, tapi seluruh instansi terkait yang berhubungan dengan nelayan. Kita akan menekankan terus agar nelayan kita jangan melanggar batas wilayah negara lain. Di samping itu, saya juga sudah mendapat perintah dari Panglima Komandan 3 untuk terus mengawasi di wilayah perbatasan. Apabila ada nelayan kita yang akan melintas, kita akan tangkap atau ingatkan untuk kembali mencarikan di wilayah sendiri. Dan Lantamal juga meminta seluruh instansi yang berkaitan dengan nasib nelayan agar lebih peduli terhadap mereka. Agustus lalu, kapal nelayan Indonesia melanggar wilayah perairan Papua New Guinea. Petugas berwenang menembaki salah satu kapal nelayan karena mencoba melarikan diri hingga menyebabkan nahkoda kapal meninggal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. HUT TNI AL Senin kemarin diperingati di halaman Lantamal 11 Merauke. Dan Lantamal 11 Merauke mengatakan pihaknya akan meningkatkan sumber daya manusia agar menjadi prajurit yang terlatih dan profesional. Untuk itu ia mengatakan semua fasilitas bagi tentara akan ditingkatkan, khususnya menyangkut kebutuhan yang menunjang kegiatan dan kerja prajurit. Jadi penekanan dalam HUT di tahun ini adalah peningkatan sumber daya manusia TNI Angkatan Laut. Sehingga ke depan yang akan ditingkatkan adalah lembaga pendidikan, begitu juga fasilitas kesejahteraan prajurit seperti perumahan prajurit dan perkantoran. Diharapkan ke depan TNI Angkatan Laut adalah TNI Angkatan Laut yang mampu beradaptasi dengan kemajuan modernisasi global. Jadi nanti untuk KRI tentunya kita harus bersaing dengan negara lain, sehingga faktor teknologi betul-betul harus dikuasai. Sehingga sumber daya manusia harus meningkat dan harus lebih baik daripada sebelumnya. Upacara HUT ke-77 TNI Angkatan Laut dipusatkan di markas Lantamal 11 Merauke yang diikuti segenap anggota TNI AL, TNI AD, TNI Angkatan Udara, dan Korps Brimob. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemerintah Provinsi Papua melalui Satuan Polisi Pamong Praja gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang larangan memproduksi, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol. Dalam sosialisasi ini, Pemprov juga melibatkan aparat TNI Polri untuk melakukan penindakan hukum. Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas Kemendagri, Bernhard Rondonuwu, mengatakan Satpol PP akan bertugas menegakkan perda peraturan daerah tersebut untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat. Tugas utama Pol PP adalah penegakan perda. Ketika ada peraturan daerah yang ada nuansa sanksi, yang menegakkan itu adalah Pol PP. Sehingga dia akan kemudian menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga tadi saya sudah diskusi dengan Pak Kasat, di era sekarang kita harus berkolaborasi dengan siapa? Dengan jajaran samping TNI dan Polri supaya sama-sama
dengan harapan agar jajaran kita itu dalam melaksanakan kegiatan sama-sama sesuai SOP, karena kehadiran pemerintah itu ingin kemudian masyarakat terjaga, ingin kemudian menjaga terutama generasi muda agar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Wele Manderi berjanji akan mengawasi perda larangan minuman beralkohol dengan mengecek izin penjualan minuman beralkohol yang dijual di toko-toko. Ini menjadi harapan kita untuk bagaimana jangan sampai mereka menderita atau mereka kehilangan hidup mereka gara-gara dengan konsumsi minuman keras. Ini yang ada dalam instruksi gubernur. Lalu ada beberapa rawan dari kesepakatan antara Forkopimda untuk bagaimana mereka kesepakatan untuk khusus minuman keras ini terhadap penahanan dan penyitaan minuman keras ini, mereka sepakat untuk kalau bisa harus dilakukan pengecekan di lapangan seperti tadi disampaikan bahwa kita harus tahu untuk ada izin tidak, sehingga itu bisa kita lakukan penegakan sehingga kita membatasi ruang gerak ini. Saat ini sudah ada 5 kabupaten di Papua yang menerapkan peraturan daerah larangan minuman keras, yakni Kabupaten Biak Numfor, Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Sarmi. Peredaran miras di Papua sangat mengkhawatirkan. Kebiasaan menegak miras menyebabkan sering terjadi kecelakaan lalu lintas hingga memicu perbuatan kriminal. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.